Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang komponen komunikasi. Perkenalkan, nama saya Hada Elsa Aprilianti. Perkenalkan, nama saya Haifar Damayanti Putri. Halo semua, nama saya Adam. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Perkenalkan, nama saya Hafna Firois. Perkenalkan, nama saya Fatmah. Komunikasi pada dasarnya adalah proses pengiriman pesan, ide, gagasan, emosi, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain, baik sifatnya individu, kelompok, atau menggunakan media. Para ahli memiliki definisi masing-masing terkait komunikasi. Lalu, pada tahun 2019, ONO membagi proses komunikasi menjadi dua, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan paradigma proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Nah, lambang dalam komunikasi primer berupa bahasa, syarat, gambar, warna, dan lain-lain yang mampu menerjemahkan pikiran atau ide dari komunikator kepada komunikan. Menurut ONO, bahasa adalah proses komunikasi yang paling banyak digunakan untuk komunikasi primer, karena paling mudah untuk menerjemahkan pesan dari komunikator kepada komunikan dan sifatnya universal. Semua bangsa atau suku di seluruh dunia memiliki bahasa yang sangat dipahami oleh masing-masing individu di dalamnya. Contohnya ketika kita senyum kepada orang yang baru dikenal, mengetuk pintu untuk meminta izin masuk, memberi instruksi kepada teman tentang tugas sekolah, dan lainnya. Lalu, poin kedua ada komunikasi secara sekunder. Apa sih komunikasi secara sekunder itu? Komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan melalui media atau alat bantu sebagai perantaranya. Contohnya ada apa aja? Ada televisi, radio, video, email, surat kabar, dan media sosial. Jadi hal itu tidak terjadi secara langsung atau tatap muka, tetapi melalui media. Lalu, komponen-komponen komunikasi dalam proses komunikasi sekunder terbagi menjadi 7 bagian. Ada sender, message, channel, receiver, feedback, context, and noise. Nah, di sini aku mau kasih 3 contoh yang sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kalian sering banget mengirim pesan kan ke banyak orang. Dan yang kedua, ketika kita mendengarkan radio atau Spotify dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ketika kita mendengarkan podcast di YouTube. Dari 3 contoh tersebut menjelaskan bahwa pada proses penyampaian komunikasi sekunder, si pengirim dan si penerima tidak bertemu secara langsung, tetapi pesan tetap tersampaikan dengan baik melalui media. Komponen komunikasi adalah unsur-unsur yang harus ada agar proses komunikasi bisa terjadi. Antara unsur yang satu dengan unsur lainnya saling terikat, berhubungan dan merupakan proses yang berkeseimbangan. Komunikasi tetap tatap muka berlangsung lebih cepat dengan melibatkan seluruh unsur di dalamnya. Berdasarkan sumber-sumber ilmu komunikasi secara umum dan penyebutan Haryanto dalam konteks komunikasi, kemungkinan 8 komponen komunikasi yang dimaksud adalah: yang pertama, ada sumber source, pihak yang menjadi awal atau penyebab adanya pesan untuk dikomunikasikan, bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengumumkan produk baru, perusahaan tersebut adalah sumbernya. Komunikator atau pengirim, sender, pihak yang menyampaikan pesan kepada penerima. Yang kedua, ada seorang public relation officer atau PRO. Perusahaan menyampaikan syarat first tentang produk baru tersebut. PRO adalah komunikatornya. Pesan atau message, informasi, ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator. Bisa verbal, lisan, tulisan maupun non-verbal dengan suku atau simbol. Kalau media adalah saluran, sarana atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan komunikan atau penerima, efek, umpan balik atau feedback, hambatan atau gangguan. Pertama adalah komunikan atau penerima. Pengertiannya, pihak yang menerima pesan dari komunikator. Contohnya ya, wartawan, pelanggan potensial, dan masyarakat umum yang membaca siaran pers adalah komunikan. Yang kedua adalah efek, dampak atau perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan. Contohnya, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang produk baru, adanya pemberitaan di media massa untuk meningkatnya minat beli. Yang ketiga, umpan balik, feedback, respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan. Contohnya, wartawan mengajukan pertanyaan kepada pro
pelanggan memberikan komentar di media sosial atau adanya survei yang mengukur tingkat pemahaman masyarakat. Yang keempat adalah gangguan atau hambatan, yaitu pengertiannya faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi dan mempengaruhi pemahaman pesan. Contohnya informasi yang tidak jelas dalam siaran pers, misinterpretasi pesan oleh penerima, atau adanya berita negatif yang bersamaan sehingga pesan produk baru kurang diterima. Komponen penentu yang efektif. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan informasi atau pesan. Bisa berupa individu, kelompok, atau institusi. Dalam konteks presentasi, komunikator bisa jadi guru yang memberikan motivasi, siswa yang membagikan kisah suksesnya, atau bahkan sekolah yang mengumumkan pencapaian murid-muridnya. Contohnya yaitu, seorang siswa yang membagikan pengalaman meraih juara lomba adalah komunikator, karena dia sedang menyampaikan pesan inspiratif kepada orang lain. Untuk yang kedua ada saluran. Saluran adalah jalur atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke penerima. Salurannya bisa macam-macam, mulai dari lisan atau bicara langsung, tulisan atau artikel media sosial, hingga visual atau video, poster, atau presentasi. Contohnya, kalau sekolah mengunggah video presentasi siswa ke Instagram, maka Instagram adalah salurannya. Untuk yang ketiga ada pesan. Pesan adalah inti dari informasi yang ingin disampaikan. Dalam hal presentasi, pesannya bisa berupa motivasi untuk berusaha lebih keras, ajakan untuk ikut lomba, atau sekedar berbagi rasa bangga atas pencapaian tertentu. Contohnya, pesan dari seorang guru saat upacara bisa berupa ajakan kepada seluruh siswa untuk berprestasi dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran yang disampaikan dari si pengirim pesan. Komunikan merupakan unsur yang penting dalam proses komunikasi karena merupakan target dari si komunikator untuk tujuan-tujuan tertentu. Komunikan harus bisa memahami lambang atau simbol yang digunakan si komunikator dan harus berperan aktif memberi makna sesuai yang diharapkan dari si pengirim pesan atau komunikator. Komunikan bisa individu dalam komunikasi antar pribadi atau bisa juga khalayak dalam komunikasi massa. Komponen selanjutnya adalah dampak atau efek akibat yang ditimbulkan oleh pesan yang telah disampaikan oleh si pengirim pesan. Dalam proses komunikasi, dampak yang ditimbulkan bisa beragam dan ini sangat tergantung dari persepsi dan pemahaman dari si penerima pesan. Namun dalam komunikasi yang efektif, efek yang ditimbulkan haruslah sesuai dari apa yang diharapkan oleh si pengirim pesan. Dampak yang ditimbulkan dari proses komunikasi dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu dampak kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, juga dampak behavior atau perilaku. Komponen selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari si penerima pesan terhadap pengirim pesan atas informasi atau pesan yang telah diterimanya. Umpan balik merupakan cermin dari sikap atau pemikiran penerima pesan yang berupa penolakan atau persetujuan terhadap pesan tersebut. Umpan balik juga menjadi alat kontrol bagi komunikator. Apakah pesan yang disampaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Sekian beberapa materi komponen komunikasi dari kelompok kami. Kami harap dengan adanya materi ini, teman-teman sekalian bisa memahami komponen komunikasi dan juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you guys.